Yesus. Penderitaan Tuhan Yesus. Salam, nama saya Obed Silalai. Penderitaan Tuhan Yesus adalah pertama dihina, kedua disiksa, ketiga disalibkan. Bye bye, sampai jumpa. Penderitaan Yesus. 1. Dihina, 2. dianiaya, 3. ditikam, 4. disalib. Hari ini perbuatan penderitaan. Nama saya Gracia Nenggolan. Penderitaan Yesus disalibkan. Penderitaan Yesus dia dihina dan dihindari orang tua. Dia menderita dan disakitkan. Dia dianiaya. Penderitaan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, dan tidak memperlakukan tidak adil dan disalibkan. Rida Sitorus, saya mau menceritakan tentang penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus disalibkan, dikhianati, dan diperlakukan tidak adil. Makasih. Penderitaan Yesus. 1. Yesus dihina dan dihindari orang. 2. Yesus ditikam oleh karena pemberontakan kita. 3. Yesus dianiaya. Terima kasih. Penderitaan Yesus. Dia dihina, dia disiksa, dan dia disalib. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat pekerjaan atau tugas-tugas adik-adik minggu lalu nih. Sekarang kita mau kebaktian dulu. Kita angkat satu pujian kita, lagu Segala Puji Syukur.
untuk lebih mendengarkan firman Allah. Kita angkat satu pujian kita, lagu Kaulah Harapanku. dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
kita. Sebelum mendengarkan firman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam ibadah hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Dan kiranya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, kakak mau kalian jawab luar biasa, tapi begini, luar biasa kok gitu. Bareng-bareng ya, kakak tanya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa kok. Mantap. Oke adik-adik, sebelum mendengarkan cerita kakak, kita baca Alkitab dulu ya, seperti biasa. Diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Bagi yang udah bisa baca, kita baca bersama. Bagi yang belum, kakak bacakan sekali lagi. Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 19. Judulnya, Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia.
Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Inilah ayat kita hari ini. Judulnya, tema hari ini adalah disambut dengan sorak-sorai. Ayo adik-adik kita sebutkan temanya bersama-sama minggu ini. 1, 2, 3. Disambut dengan sorak-sorai. Nah adik-adik, judulnya kan tadi Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dielu-elukan itu adalah dipuji. Jadi disambut dengan sorak-sorai, itu dielu-elukan. Nah, Yesus ini lagi di kota apa? Dari judulnya. Kota Yerusalem. Betul, kan judulnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Jadi Yesus saat itu ada di kota Yerusalem, dia menunggangi apa tadi? Keledai. Nah, keledai ya, bukan kedelai. Kalau kedelai kacang. Nah, Yesus menunggangi seekor keledai. Jadi dia datang ke Yerusalem dengan seekor keledai dan disambut oleh orang-orang dengan sorak-sorai, dengan sukacita, gegap gempita. Tapi ada yang tidak menyukai dia, yaitu yang tadi ayat terakhir, orang-orang Farisi. Mereka merasa tersaingi. Nah adik-adik, kalau zaman dahulu ini yang sesuai dengan firman Tuhan tadi, mereka menggunakan daun palem untuk menyambut Yesus sambil bersorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Tadi kan ada tuh di ayat yang ke-13. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Jadi mereka menyambutnya itu dengan sorak-sorai, dengan gembira gitu. Jadi kita, karena kita tidak bertemu Tuhan, bukan tidak bertemu, maksudnya tidak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, tapi kita kan menerima dia di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Apa sikap kita dalam menerima Tuhan dalam hidup kita? Bersikap dengan baik. Sikap dan perilaku kita harus baik. Itu menandakan kita menyambut Tuhan dengan sorak-sorai juga, sama seperti orang zaman dahulu. Tidak langsung, tapi dengan sikap dan perilaku kita menjadi anak yang baik di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah teman kita. Nah, kalau disambut dengan sorak-sorai itu seperti apa, Kak? Contohnya yang lebih umumnya, yang bisa kita bayangkan. Coba adik-adik tahu nggak, kalau misalnya Pak Presiden, orang yang diidolakan, yang disukai rakyat, itu datang ke tempat adik-adik melakukan apa? Pasti berbaris terus hormat. Itu caranya menghormati, menyambut presiden kan, menghargai presiden. Atau enggak, membuat makanan yang enak, menyajikan makanan yang terbaik untuk Bapak Presiden, enggak mau terlihat buruk atau jelek. Itulah zaman dahulu, dengan mengambil daun palem, itu bentuk rasa mereka menghormati Tuhan Yesus dan bersorak-sorai mengatakan Hosana. Nah, kalau kita sekarang ini tidak melakukan itu, tapi kita bersikap yang baik, seperti yang tadi kakak bilang, kita bersikap yang baik untuk melakukan semua firman Tuhan, itu tandanya kita sudah menyambut Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita dengan sorak-sorai, gitu adik-adik. Nah, sebelum kakak memberikan aktivitas, adik-adik lihat video singkat dari kakak ya. Ini akan berhubungan dengan
tugas kalian. Jadi gimana waktu orang zaman dulu atau orang Yerusalem itu menyambut Tuhan Yesus naik ke keledai, masuk ke kota Yerusalem dan disambut dengan sorak-sorai, itu ada di video singkat ini. Yuk kita lihat bareng-bareng. Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mukjizat-mukjizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai, "Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel." Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu, "Yesus, suruhlah mereka diam." Jawab Yesus, "Sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji Aku." Nah, adik-adik udah lihat kan videonya? Gimana? Udah terbayang dong gimana zaman dulu menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai yang bilang, "Hosana, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, Raja Israel," gitu. Nah, sekarang kakak mau ngasih tugas untuk yang sudah bisa berbicara dengan lancar, adik-adik kelas kecilnya yang udah bersekolah ataupun yang belum bersekolah tapi sudah lancar bicara, kalian boleh ambil daun palem. Tahu daun palem? Nah, kalau nggak ada daun palem bisa daun apa aja, atau daun mainan, pokoknya daun. Nih, kakak punya ini daun plastik. Boleh daun di rumah, boleh daun pohon, pokoknya boleh daun, tapi ada tangkainya ya, jadi kita bisa mengayun-ayunkannya, tanda kalau kita tuh bersorak-sorai, kita menirukan orang Yerusalem menyambut Tuhan Yesus dengan sorak-sorai. Adik-adik kita sambil dihafalkan dulu, bagi yang sudah bersekolah bisa menghafal kata-kata dalam Alkitab di ayat 13 yang Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Buat yang udah bersekolah, udah bisa menghafal sedikit lebih banyak dari yang belum. Jadi kita nanti pakai ini, pakai daun dengan tangkainya. Kita tugasnya itu adik-adik mengatakan sambil begini-gini, ngipas-ngipas ya. Oke, kita bilang, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Itu untuk anak-anak, adik-adik yang sudah lancar berbicara dan sudah sekolah, sudah bisa menghafal lebih banyak. Tapi kalau yang masih menghafal sedikit, masih bisa 1-2 kata, 1-2-3 kata, itu nggak usah banyak-banyak, cukup berkata Hosana, Hosana. Oh ya adik-adik ya, pakai daun jangan lupa, Hosana. Itu buat yang sudah bisa, sudah lancar berbicara. Nah, kalau adik-adik yang masih kecil, yang belum lancar berbicara, adik-adik bisa berfoto dengan senyum. Tapi bajunya harus rapi ya. Kan kalau sekolah minggu disuruh pakai baju rapi kan.
Nah, jadi habis kita sekolah minggu ini, adik-adik yang kelas yang belum bisa berbicara, orang tuanya bisa mengirimkan foto setelah sekolah minggu dengan muka yang senyum, dengan muka yang gembira, penuh sukacita, menandakan kalau adik-adik yang masih balita atau masih bayi itu menyambut Tuhan dengan penuh sukacita atau sorak-sorai, tapi melalui senyumannya gitu. Oke, mudah kan tugasnya? Jangan lupa dikerjain ya, dikirim ya. Oke adik-adik, sekian firman hari ini. Sekarang kita sudahi, kita tutup dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman hari ini. Semoga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Kami bisa bersikap dan berperilaku yang baik sebagai anak Tuhan. Tanda bahwa kami menerima Engkau, menyambut Engkau dalam hidup kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Bapa, ampunkanlah kesalahan kami selama mendengarkan firman. Kiranya Kau mau mengampuninya agar kami layak mengangkat doa ini ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lagi. Dadah, shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Temanya tentang apa sih hari ini? Ayo, ada yang tahu nggak apa kan yang hari ini? Temanya tentang disambut dengan sorak-sorai. Nah, kakak mau ringkas adik-adik. Di tema ini itu Yesus itu dilulukan di kota Yerusalem. Nah, maksudnya apa sih kak dilulukan? Maksudnya itu adalah Yesus disambut baik nih di kota Yerusalem. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita semua sebagai anak Tuhan, kita harus menyambut Tuhan Yesus dengan cara apa Kak? Dengan cara berperilaku baik. Contohnya lebih sering ke gereja, sekolah minggu, terus jangan berbohong, jangan mencuri, jangan nakal dengan orang tua maupun sesama. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Ayo Bang. Memimpin doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih di hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami meminta untuk COVID-19 ini cepat hilang dari bumi ini agar kami bisa beraktivitas kembali dan beribadah kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Dan jauhkanlah kami dari maha bahaya dan ampunilah dosa-dosa umat-Mu ini agar tak terhalang kasih anugerah-Mu kepada kami.
Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh dipersiapkan persembahannya, atau persembahan adik-adik ditransfer melalui rekening gereja, atau bisa diserahkan langsung ke gereja melalui orang tua. Nah, kita akan bernyanyi lagu Bila Kau Pangkas Melanda Hidupku. Ayo Bang. Marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepada-Mu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.